Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita kembali lagi dalam acara Lab Podcast About TNG nih. Hari ini bintang tamunya banyak yang di request oleh para netizen. Oh gitu. Bapak Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Persita apa kabar Pak? 4 besar ini. Kemarin kalah 1-0 itu Persija. Ya, perjuangan masih panjang ya, dan liga juga masih panjang. Kami Persita maksudnya masih punya peluang untuk perbaikan, penyempurnaan tim dan lain sebagainya. Cuma kan kondisi pertandingan satu dengan pertandingan yang lain berbeda-beda. Lawan sudah pasti berbeda, venue-nya juga berbeda, ya. Dan tentu saja kondisi pemain juga berbeda-beda. Nah ini yang harus juga kita pahami. Pertama, Persita dengan pergantian pelatih, tim pelatih yang baru, pemain yang baru semua, banyak sekali yang pesimis. Belum apa-apa udah kuat, out, sini out, sono bobrok, sini bongkar. Ya inilah proses yang harus kita pahami ya. Jadi tidak serta-merta proses ini juga akan menuju kegagalan. Kita ini bangsa nggak boleh pesimis. Apa-apa baru dimulai udah pesimis. Nah harus menjadi bangsa yang optimis. Jadi sama halnya dengan Persita. Jadi sepak bola itu kalau menurut saya itu gambaran kehidupan. Itu filosofinya. Filosofi kehidupan tuh ada semua di pertandingan sepak bola. Ya. Terima kasih ini. Tapi lumayan nih. Jadi sabar aja. Posisi keempat lah. Posisi keempat sudah dapat poin 12 ya. Dan kebanyakan kalahnya ketika kita bertanding away, dan itu juga banyak kecerobohan dari tim sebetulnya. Siap. Oke, Pak Bupati. Geser dikit nih sama topik kita yang hari ini kita membahas ini nih, hajatan besar di Kabupaten Tangerang. Ya. Sedikit aja komentar ini soal judul ini. Kisi-kisinya. Hajatan besar itu setiap tahun ada. Ya. Hanya tahun ini ada sedikit yang spesial karena memang ada beberapa hajatan tingkat nasional dan tingkat internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Sebetulnya kalau untuk event-event besar di Tangerang ini banyak sekali, baik yang diselenggarakan oleh Pemda maupun oleh mitra dari pihak swasta. Ya, contoh aja baru saja selesai kita pameran mobil Gias kemarin ya, dan itu mencetak rekor pengunjung terbanyak setelah 2 tahun pandemi. Ini juga sangat luar biasa sekali, mengundang animo masyarakat dan juga antusias masyarakat terhadap dunia otomotif ataupun pameran-pameran yang lain ya. Nah kembali ke urusan perhelatan yang diselenggarakan oleh Pemda, ini ada dua, ada City Sanitation Summit CSS yang bagian dari program kerja Asosiasi Kota Kabupaten Pemerhati Sanitasi atau AKOPSI. Kemudian yang kedua ada PEMSI, Partnership in East Management of Sea. Ya, nah itu adalah kemitraan negara-negara ataupun daerah-daerah yang memiliki kawasan-kawasan pesisir pantai dari negara-negara di Asia Timur. Anggotanya ada 11, kemudian ada 3 mitra negara. Jadi 14 negara yang insya Allah nanti kita akan undang ke Kabupaten Tangerang. Tepatnya di Desa Ketapang di Kecamatan Malang. Luar biasa ya, udah taraf nasional dan internasional. Oke, kita singgung yang pertama dulu. Pak Bupati izin. CSS ini nih, detailnya seperti apa, rangkaiannya bagaimana, diadakannya di mana aja. Terima kasih. City Sanitation Summit ini adalah agenda 2 tahunan dari AKOPSI, Asosiasi Kota Kabupaten Pemerhati Sanitasi, di mana setiap 2 tahun kita kumpul para anggota yaitu kota dan kabupaten, kemudian saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi program untuk saling melengkapi dan juga saling meningkatkan derajat kualitas kehidupan masyarakat melalui sanitasi. Kabupaten Tangerang alhamdulillah ada 2 program yang menjadi program percontohan nasional yang kita lakukan di Kabupaten Tangerang. Yang pertama adalah sanitasi berbasis sekolah.
di mana seluruh sekolah dasar kita dari tingkat SD, SMP, dan SMA sebelum diambil kewenangannya oleh provinsi melalui undang-undang yang baru, itu WC-nya kita bangun dengan konsep sanitasi yang layak buat anak-anak kita. Bukan saja WC-nya, tapi juga kita siapkan tempat cuci tangan. Ini menjadi percontohan nasional, bahkan juga menjadi percontohan internasional. Karena kita sudah menerima beberapa negara sahabat berkunjung ke Kabupaten Tangerang untuk melihat sanitasi berbasis sekolah ini. Nah, sanitasi berbasis sekolah ini dimulai di 2013, ya, diinisiasi dan diasistensi oleh USAID dan IUOS beserta pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan tujuan adalah membangun toilet yang ramah, bersih, sehat di tempat-tempat pendidikan kita. Bayangkan saja tempat kita mendidik anak-anak generasi penerus, ya. Dulu itu tempat yang paling menakutkan buat anak-anak adalah toilet, kamar mandi. Ya, bahkan ada yang sampai rusak dan anak-anak harus mencari, mohon maaf, di balik pohon, kemudian di lapangan atau di rumah atau di fasilitas umum yang lain sekitar sekolah. Nah, ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Tangerang. Dan program sanitasi sekolah ini menjadi contoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sanitasi berbasis pondok pesantren. Ini juga sama. Dari 800 lebih pondok pesantren yang sudah kita data, posisinya per hari ini sudah hampir 400 lebih yang kita bantu bangun sanitasi di pondok pesantren tersebut. Apa aja sih? Ya, kita persiapkan tempat WC dan kamar mandi, termasuk tempat wudhu dan tempat cuci multifungsi, dan daknya itu ada tempat jemuran untuk para santri menjemur pakaiannya. Nah, kenapa pondok pesantren? Banyak sekali pondok-pondok pesantren salafi yang dibangun dan dikelola oleh yayasan di Kabupaten Tangerang. Ini juga agak tertinggal di bidang sanitasi untuk santri-santrinya, dimulai dari WC dan toilet itu. Maka dari itu dua program inilah yang menjadi unggulan percontohan untuk tingkat nasional. Nah, itu yang City Sanitation Summit. Kita juga undang anggota-anggota yang lain untuk saling berbagi pengalaman. Karena kita tahu juga kota ataupun kabupaten lain itu kan punya kewenangan, keuangan, dan demografi yang terbatas ataupun berbeda juga dengan kita, ya. Maka dari itu kami kumpul di sini untuk kemudian sharing, berbagi program, berbagi pengalaman, berbagi kesuksesan untuk saling membantu para anggota ini. Jadi sangat penting sekali pertemuan di City Sanitation Summit besok. Ini kapan acaranya dan rangkaiannya seperti apa? Kalau acaranya di bulan September nanti, rangkaiannya ada forum meeting dulu, kemudian ada rapat koordinasinya antar anggota kita akan buat di ISBSD, kemudian nanti ada kunjungan ke sekolah. Jadi yang best practices, sekolah-sekolah yang sanitasinya memang dirawat dan juga merubah perilaku anak-anak didik siswanya di sana, termasuk para guru, juga ke pondok pesantren yang sudah mempraktekkan sanitasi berbasis pondok pesantren atau sanitren yang baik, ya. Dan juga di sana kita akan perkenalkan program turunan dari sanitasi berbasis sekolah tadi. Ada program Kuraki sampah sekolah kita, Kurasaki, ya. Kemudian juga ada program hortikultura, pengenalan tumbuh-tumbuhan, tanaman hortikultura di sekolah-sekolah. Nah, kenapa sih di sekolah? Karena tadi sekolah ini merupakan tempat kita mendidik anak-anak, memberi mereka bukan saja pendidikan akademis, tapi juga pendidikan terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan tubuh, maupun pendidikan-pendidikan yang lain. Siap, terima kasih banyak Pak Bupati. Ini jadi satu dari legacy juga Pak Bupati 2 periode. Ya, jadi kalau saya, program itu harus dinikmati oleh banyak orang, ya, dan juga punya efek terhadap jangka panjang, terutama para generasi muda kita. Makanya program-program di Kabupaten Tangerang selain sanitasi sekolah, sanitasi pondok pesantren, kita juga persiapkan program
program Kurasakinya, kurangi sampah sekolah kita. Kita tahu sampah ini sekarang menjadi mayor problem di kota-kota besar ataupun daerah-daerah padat penduduk. Dan juga yang lain-lain. Kalau bicara menyangkut pendidikan, selain sanitasi tersebut, kita juga masih membangun infrastruktur untuk sekolah negeri dasar dan juga menengah pertama. Begitu juga nanti ada di 29 kecamatan, tinggal Kelapa II aja yang belum punya nih stadion mini sepak bola. Ini juga buat masyarakat mengembangkan olahraga. Poinnya adalah bagaimana masyarakat menjadikan olahraga ini menjadi pola hidup mereka. Karena kita lihat selama 2 tahun pandemi, ternyata olahraga itu menjadi bagian penting meningkatkan daya imunitas kita, membangun kesehatan tubuh kita, dan yang paling penting juga berpikiran positif ke depan. Termasuk rumah sakit juga mau dibangun. Ya, rumah sakit juga sama. Ya. Terima kasih ya Pak Jaki. Untuk ini event internasional nih. Oke. Izin koreksi kalau misalnya aku salah. Bapak itu juga sebagai Vice President PEMSI ya. Ini event besar-besaran nih. Mengundang 14 negara. Bagaimana bisa diceritakan acaranya di mana dan bagaimana itu konsepnya? Jadi gini, sebetulnya keikutsertaan pemerintah Kabupaten Tangerang di keanggotaan PEMSI atau Partnership in Management of Sea ya from East Asia country ini sudah dari pertengahan tahun 2000-an. Ya. Waktu itu menjadi anggota biasa, kemudian kita mulai menjadi anggota aktif di tahun 2013. Karena melihat perkembangan dari daerah-daerah anggota lain dari negara lain, mereka bisa membangun infrastruktur pesisir pantai yang dibantu oleh pemerintah pusat, bahkan ditanggung oleh pemerintah pusatnya langsung gitu ya. Ada yang merubah tadinya desa nelayan menjadi kawasan pelabuhan peti kemas internasional. Berikut dibangunkan kampung-kampungnya. Ada juga yang merubah kawasan desa nelayan menjadi kawasan pelabuhan perikanan dengan industrinya yang besar-besaran juga. Nah, 2 contoh ini kemudian menjadi pengalaman kita untuk membangun kota pesisir, tapi juga bukan sekedar infrastruktur dan ekonominya, tapi bagaimana kita membangun untuk masyarakat di sana, ya. Dan ternyata semenjak 2014 kami ini punya program konservasi dan rehabilitasi mangrove yang kita mulai dari beberapa titik. Salah satunya adalah Desa Ketapang. Di tahun 2015 kita tetapkan Desa Ketapang ini menjadi salah satu desa tempat konservasi mangrove. Kemudian di tahun 2018 bekerja dengan program Kotaku dari Kementerian PUPera dan beberapa program lain dari Kementerian Perikanan, Kelautan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, program untuk mangrove-nya. Kita bangun secara bertahap yang namanya Desa Ketapang ini, yang tadinya desa nelayan tertinggal, terpencil, hampir tidak ada fasilitas yang layak buat masyarakat. Sekarang ini secara bertahap kita bangun. Nah, proses dan program pembangunan secara berkelanjutan walaupun secara bertahap dan dengan anggaran yang terbatas, ternyata mendapat perhatian dari anggota-anggota dan sekretariat PEMSI lainnya. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia, di Tangerang, ada program pembangunan yang berkala, kemudian melibatkan masyarakat yang bukan hanya berbasis kepada infrastrukturnya saja, tapi di sana juga ada penyediaan air bersih. Kemudian ada pembangunan ekonominya. Kita buatkan juga koperasi di sana. Terus juga ada pergerakan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau itu yang berbasis lingkungan. Ekonomi biru itu yang berbasis kelautan. Jadi kita bangunkan di sana tempat lelang ikan, pasar ikannya. Kemudian juga yang menjadi ikon adalah konservasi mangrove. Di anggota PEMSI yang lain ini nggak ada. Jadi pembangunan secara berkala, bertahap, tapi mencakup hampir semua aspek. Nah, akhirnya terpilihlah Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Indonesia ini menjadi satu tempat untuk objek
sharing pengalaman, berbagi pengalaman kepada anggota-anggota yang lain. Karena mereka melihat di kita ini tidak banyak merubah kondisi kampung nelayannya, ya tidak seperti di kota-kota yang lain gitu, yang tiba-tiba berubah menjadi kota besar ataupun menjadi unit usaha besar. Nah, kita ini tetap mempertahankan unit usaha kemasyarakatan, tapi diberikan fasilitas dan juga banyak lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, walaupun kecil. Dan yang paling penting ada konservasi mangrove. Mangrove inilah yang menjadi highlight, menjadi salah satu unggulan yang juga nanti menjadi topik ataupun bahan sharing pengalaman di Bali di G20. Nah, ini menjadi penting karena penyelenggarannya hampir bersamaan, ya. Dan alhamdulillah kemarin baik itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan Kelautan, Kementerian PUPera, dan beberapa kementerian lain semua mendukung program pembangunan di Desa Ketapang. Bahkan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Ibu Mari Pangestu, sudah hadir langsung ke sana melihat dan juga mencoba nanti ikut membantu program keberlanjutan di Desa Ketapang ini. Termasuk juga direkturnya Islamic Development Bank kemarin. Jadi setelah mereka lihat, ternyata dengan unit kecil inilah mudah-mudahan program pembangunan kawasan desa-desa pesisir bisa secara berkala, bertahap, dan berkelanjutan. Yang penting poin terakhir adalah bagaimana peran serta masyarakat nanti, ya, karena mereka yang akan menerima segala macam fasilitas, keuntungan, dan juga perputaran ekonomi dari fasilitas yang kita bangun. Luar biasa sekali ya. Di Mauk ya jalannya. Kapan itu? Ya. Insya Allah akhir bulan Oktober tahun ini. Oktober, dan bertepatan juga bulan itu kan ulang tahun kabupaten ya. Ulang tahun kabupaten juga summit meeting G20 di Bali. Jadi kita ikut mendukung G20 di Bali juga. Oke, siap. Pak izin Pak, aku mau nanya nih soal dari impact-nya. Jadi ada dua tadi, event besar itu bertaraf nasional dan internasional. Outputnya untuk masyarakat apa sih yang didapat dari masyarakat dari event-event ini? Event ini ya, event ini adalah puncak dari program yang kita jalankan di Kabupaten Tangerang. Sebetulnya impact-nya masyarakat kita itu udah dapatkan, misalkan sanitasi sekolah itu dari tahun 2015 juga udah mendapatkan impact-nya. Sebetulnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang punya pengalaman ataupun visi mengenai kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan dengan diberi contoh toilet dan sanitasi yang baik. Ya, itu pasti mereka akan menjadi agen perubahan di rumahnya. Paling tidak mereka komplain ke orang tuanya kalau WC di rumahnya tidak sebaik atau selayak WC di sekolah mereka, ya. Dan itu mudah-mudahan bisa merubah pola hidup masyarakat kita yang tadinya masih, mohon maaf, masih bedol di kebun, bedol di kali, bedol di sawah. Nah, itu tidak atau mengurangi aktivitas seperti itu dengan program sanitasi sekolah. Begitu juga dengan sanitasi pondok pesantren. Ini juga memberikan wajah baru terhadap pengelolaan pesantren dan juga pendidikan kesehatan tubuh dan lingkungan bagi para santrinya, yang jangan lagi mengabaikan itu. Ya. Begitu juga dengan Desa Ketapang, sebetulnya udah kita bangun dari 2014. Gerbang Mapan program. Iya. Salah satu dari RPJMD kita yaitu program Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Dan ini bukan daerah yang pertama sebetulnya. Ini daerah yang kedua. Yang pertama itu ada Desa Kohot, Desa Wase. Walaupun skalanya lebih kecil. Skalanya lebih kecil, anggarannya lebih kecil, dan juga programnya lebih pendek daripada Ketapang ini. Terima kasih Pak Bupati. Oh, netizen juga harus tahu nih, kita lagi berada di kantor Kecamatan Kelapa II. Ini pelayanannya udah apa ya, konsepnya udah kayak mall-mall nih, cantik gitu. Emang kantor kecamatan seperti ini semua? Jadi kantor kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan program paten itu kita rubah wajah kecamatan, ya, terutama dalam pelayanan, tidak lagi kaku seperti kantor,
tapi juga bisa membaur dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah Kecamatan Kelapa II ini. Begitu juga dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Dan tentu saja penataan secara eksternal maupun internalnya itu ada di inovasinya para camat. Ya. Nah, berikutnya adalah pelayanan dasar masyarakat. Ini yang paling penting sebetulnya. Ya, kalau kantornya udah bagus, pelayanannya pun harus bagus. Nah, di sini juga kita insya Allah tahun depan itu semua kecamatan akan dilengkapi dengan bukan saja kamera, tapi juga alat cetak untuk KTP, KK dan lain sebagainya. Ya, dan ini mohon kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan, tolong sekali lagi penuhi persyaratan dan lengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Karena administrasi kependudukan ini juga tidak boleh sembarangan. Nama salah huruf saja bisa jadi masalah, ya. Kemudian juga harus dikonfirmasi apabila menggunakan aplikasi atau media sosial ataupun email kepada dinas terkait. Dan mohon juga secara aktif memperhatikan email maupun aplikasi medsos lainnya yang dipergunakan, karena kadang-kadang ketika dikirim balik responnya oleh dinas itu tidak sempat terbaca atau mungkin lupa bacanya. Nah, akhirnya ada komunikasi yang putus di sini. Terima kasih banyak Pak Jaki. Pak Jaki berarti nih baca komen-komen about TNG nih. Mereka juga menanyakan itu nih soal EKTP lagi rame. Jadi gini, kalau yang lengkap semua persyaratannya, kita itu setiap hari ada rata-rata hampir 400 sampai 500 pemohon. Baik KTP baru, KTP pindahan terutama yang paling banyak juga ya, kartu keluarga, kemudian akta kelahiran, akta kematian dan lain sebagainya. Itu ratusan. Jadi kalau masih ada yang memang belum terlayani dengan baik, yang pertama saya mohon maaf dulu, tapi tolong didetailkan kira-kira apa yang menjadi kekurangannya. Nah, kadang-kadang ada beberapa contoh kasus memang permohonannya yang tidak lengkap. Jadi saya katakan ini wajib dilengkapi. Kenapa? Karena nanti data kependudukan ini akan berkaitan dengan data-data lain kepada setiap individu. Contohnya rekening bank. Ya, banyak sekali kasus penipuan yang berasal dari KTP. Bayangkan nama Andika gitu, dengan Andika Wijaya, kemudian Andika titik W. Nah, ini kan macam-macam nantinya. Nah, itu yang paling sering terjadi. Belum lagi juga kasus-kasus yang lain, perceraian misalkan, atau kasus ketidaksesuaian nama antara KTP, KK, akte lahir dan ijazah. Ini juga banyak. Maka dari itu perhatikan baik-baik persyaratannya dan segera. Kalau memang mesti ada yang ditanyakan secara langsung, kita banyak kok ininya channelnya. Jadi mau datang langsung ke Dinas Catatan Sipil silakan, ada petugasnya. Kemudian juga mau melalui aplikasi ada. Hanya memang harus aktif. Nanti kita bikin caption ya itu, misal aduannya kemana aja. Gitu. Iya. Termasuk kepada nomor aduannya di Dinas Catatan Sipil. Insya Allah nanti pasti akan dilayani oleh petugas di sana. Tapi saya mohon untuk kita juga saling bersabar melihat ya tahapan-tahapannya. Karena sekali lagi masalah kependudukan, data kependudukan ini sangat penting dan sangat sensitif. Maka dari itu harus dilengkapi dengan data faktual dan juga data yang jelas. Terima kasih banyak Pak Jaki. Karena ini pelayanan dasar emang ya KTP ini. Ya biasa kalau yang dilayani 2 jam 3 jam selesai sih sebetulnya nggak ada yang nggak juga nulis gitu, terima kasih Pak Kadis, Pak Bupati, akte saya 2 jam selesai atau 1 jam selesai gitu. Nggak ada gitu. Padahal lebih banyak yang memang diselesaikan dengan baik. Tapi saya yakin juga ya kalau kita baca statistik ya minimal itu ada 2,5 sampai 5% yang memang tidak terlayani dengan berbagai macam kondisi. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Maka dari itu komunikasi yang terbuka lah yang terbaik.
5% dari penduduk hampir 4 juta ya banyak dia. Atau dari pemohon aja. Kalau pemohon Kalau itu pemohon rata-rata 400 sehari, 5%-nya berapa tuh? Bisa 10-an ya. Tapi kan tidak bisa dianggap yang 95% juga rusak pelayanannya gitu kan. Ini juga harus dilihat. Pak Bupati izin terima kasih banyak untuk waktunya. Saya mau terakhir closing statement untuk Kabupaten Tangerang tercinta kita nih. Baik, Kabupaten Tangerang adalah daerah urban yang sedang berkembang dan berkembang sangat pesat, baik itu laju pertumbuhan penduduknya, begitu juga dengan wilayahnya. Dan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memang masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelayanan kepada publik. Tapi setiap tahun yakinlah kita juga terus berbenah dan kita melakukan perbaikan-perbaikan di segala macam sektor. Ya, apalagi 2 tahun terakhir ini kita ada pandemi COVID-19, di mana seluruh anggaran itu direlokasi, direalokasi dan direfokuskan untuk penanganan COVID-19. Bukan saja masalah kesehatannya, tapi juga dampak ekonominya. Jadi selama 2 tahun kami terpaksa ya konsentrasi ke urusan kesehatan dan ekonomi terlebih dahulu. Nah, sekarang inilah banyak terjadi pembangunan infrastruktur untuk kami menjawab dan melapis infrastruktur yang harusnya sudah terbangun di tahun 2020. Bayangin deh, 2020 mungkin rusaknya hanya 100 meter dengan kedalaman 20 cm. Sekarang bisa rusak panjangnya nambah, kedalamannya. Dan ini menjadi komplain ataupun keluhan dari warga masyarakat. Inilah yang sedang kami lakukan untuk segera kita selesaikan di tahun 2020 dan insya Allah di 2023 seluruh infrastruktur dasar ini paling tidak 99% kita bisa tuntaskan. Begitu juga program RPJMD yang lain. Salah satunya adalah misalkan Rumah Sakit Tiga Raksa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Dan juga beberapa program-program yang lain yang justru banyak program yang dibutuhkan masyarakat untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sambungan air bersih misalkan, air bersih perpipaan yang kita terus perluas daerah layanan cakupannya walaupun sumber airnya terbatas. Dan juga hal-hal yang lain termasuk hal mengenai administrasi kependudukan. Jadi sekali lagi, apabila ada sesuatu hal, mari silakan sampaikan, baik itu ke 112 telepon kita bisa langsung ya, entah itu informasi, komplain, aduan dan lain sebagainya, ataupun ke aplikasi-aplikasi yang disediakan di website pemerintah Kabupaten Tangerang. Oke, terima kasih banyak. Ini kita udah meluangkan waktu Bapak di tengah kesibukan ini. Pasti jadwalnya padat dan untuk Obot TNI yang dikasih nih. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak Dika semua Obot Tangerang. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.